Membela diri hanya akan memperbesar sebuah masalah. Karena persoalan terbesar dan terbanyak yang terjadi dalam kehidupan kita disebabkan karena mulut yang tidak dikendalikan. Baik, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan firman Tuhan dengan tema melawan fitnah. Saya mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan dalam Markus pasal 3 ayat 20-23. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makanan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Saudara kekasih dalam Tuhan, di mana dikisahkan Yesus yang adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Yesus sendiri difitnah. Padahal Yesus melakukan hal yang benar. Yesus mengajar dengan penuh inspirasi dan penuh kasih. Yesus bahkan menolong banyak orang. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan Yesus membebaskan orang yang terbelenggu dan terikat dari kuasa kegelapan. Dan tujuan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan mereka. Tapi yang terjadi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang di sekeliling memfitnah Yesus dan berkata, Yesus menyembuhkan orang dengan memakai kuasa Beelzebul atau kuasa kegelapan. Yang menarik perhatian saya, Yesus tidak terganggu dengan fitnahan mereka. Alkitab berkata Yesus tidak marah sama sekali. Lalu yang menjadi pertanyaan saya sederhana, kalau Yesus saja difitnah, siapakah kita yang ingin mendapat pengecualian agar kita bebas dari fitnahan orang lain? Kalau kita difitnah, kita marah sama Tuhan dan berkata, Tuhan saya sakit hati, saya terluka, saya sudah berbuat baik, saya sudah melayani Tuhan, yang saya terima bukan pujian melainkan fitnah. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita belajar supaya kita memiliki hati yang besar. Kalau Yesus sendiri difitnah, pasti kita gak mungkin lepas dari fitnah orang lain. Kalau kita siap menjadi murid Kristus, berarti kita siap juga ketika orang memfitnah kita belajar untuk tidak sakit hati. Kita belajar bagaimana cara Tuhan melawan fitnah. Bagaimana cara Yesus menghadapi fitnahan. Yang pertama, Yesus tetap tenang dalam menghadapi fitnahan. Meskipun keluarga Yesus dan orang-orang di sekitarnya gelisah. Dikatakan dalam Markus 3:21, waktu kaum keluarganya mendengar perkataan orang banyak, bahwa Yesus tidak lagi waras. Keluarganya datang hendak mengambil dia. Jadi kita bisa lihat bahwa orang-orang menganggap Yesus tidak waras. Orang menuduh Yesus kerasukan roh Beelzebul atau kuasa kegelapan. Tapi yang menarik, Yesus tetap tenang dan tidak membela diri. Yesus tidak marah atau tersinggung. Yesus tidak coba kutuk mereka atau menghukum mereka. Yesus tetap berespon atau bereaksi dengan benar. Nah, bila kita menghadapi fitnahan, hal yang pertama yang harus kita buat adalah tetap tenang, jangan marah atau sakit hati. Kalau Yesus menghadapi fitnahan, kenapa kita harus lari dari fitnahan? Kenapa kita harus menangis di tengah-tengah fitnahan yang terjadi? Kenapa kita harus kecewa? Siapakah kita ini yang pengen mendapatkan pengecualian? Yesus aja mengalami goncangan badai di tengah laut yang adalah Tuhan. Tapi terbukti ketika badai menggoncangkan Yesus, toh badai bisa ditenangkan. Saya percaya semua fitnahan orang yang diterpa dalam kehidupan kita, suatu kali pasti badai yang bergelora jadi tenang. Saat kita menghadapi fitnahan, jangan membela diri atau mencari dukungan yang menurut saudara dapat mendukung kita. Karena hal itu akan membuat kita tambah marah, membuat kita tambah lebih kuat, membuat kita bisa berusaha menyerang orang yang fitnah kita. Membela diri hanya akan memperbesar sebuah masalah. Bila suami sedang marah dengan istri, lalu istri coba bela diri, pada akhirnya terjadi keributan yang makin besar. Atau sebaliknya, jika istri sedang marah, suami coba bela diri, pasti akan keributan besar makin terjadi. Yang dilakukan oleh suami
yaitu jaga mulut. Jadi pendengar yang setia. Jangan bela diri. Pasti istri akan diam sendiri. Kenapa? Karena bahan bakar sudah habis. Jadi ingat, Tuhan itu memberi kepada kita 2 telinga, 1 mulut. Berarti kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena persoalan terbesar dan terbanyak yang terjadi dalam kehidupan kita disebabkan karena mulut yang tidak dikendalikan. Hubungan suami dan istri bisa bercerai gara-gara mulut yang tidak dikendalikan. Hubungan adik dengan kakak tidak ngomong puluhan tahun gara-gara mulut yang susah dikendalikan. Hubungan atasan dengan bawahan bisa renggang, ribut besar gara-gara mulut yang susah dikendalikan. Hubungan persahabatan bisa jadi musuh bebuyutan gara-gara mulut yang susah dikendalikan. Yesus sedang mengajarkan seorang murid Kristus haruslah seorang yang bisa tenang di tengah-tengah badai, fitnaan yang dihadapi, berani mengalah. Nanti begitu sudah reda atau kondusif, baru kita bereskan masalah tersebut dengan kepala yang dingin. Dengan hikmat Tuhan, orang yang tenang adalah orang yang mampu menguasai diri. Amsal pasal 16 ayat 32. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi seorang yang merebut kota. Jadi kita dikatakan lebih daripada pemenang. Bukan karena kita pinter nyanyi lagu lebih daripada pemenang. Tapi kita dikatakan lebih daripada pemenang karena kita bisa kuasai diri. Kuasai perkataan, kuasai emosi, kuasai tangan. Ketika kita bisa kuasai diri kita, maka engkau akan lihat kemenangan. Maka engkau akan lihat terobosan. Maka engkau akan lihat hidupmu bukan jadi batu sandung tapi jadi berkat. Reaksi kita terhadap tekanan akan menentukan kemenangan kita. Kalau kita sudah bereaksi salah, sebelum bertanding, Anda menunjukkan kekalahanmu. Yesus jika bereaksi saat difitnah, maka Yesus tidak akan pernah menjadi penyelamat. Tapi Yesus akan jadi pembunuh. Jadi kita belajar di sini. Untuk menghadapi fitnah, kita coba tenang, jangan bela diri. Karena dalam ketenangan ada hikmat. Dalam ketenangan justru bikin suasana genting bisa dikendalikan dan berjalan dalam keadaan kondusif. Yesus, saya begitu kagum di mana dia bisa mengontrol situasi yang begitu genting dengan ketenangannya, dengan kesabarannya, dengan hikmatnya, sehingga membungkam semua fitnah itu menjadi sesuatu yang tidak bisa menyerang Yesus. Kita belajar yang kedua, bagaimana Yesus menghadapi fitnaan. Yesus memakai kesempatan ini untuk mengajar kebenaran dan menyatakan kasih-Nya. Markus pasal 3:23, Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Jadi pada saat Yesus difitnah, Yesus tidak marah, Yesus nggak mengutuk, Yesus nggak menghukum mereka, atau Yesus nggak mengintimidasi dengan perkataan dan pengajarannya. Tapi Yesus memakai kesempatan ini untuk mengajar kebenaran. Menyatakan kasih-Nya kepada mereka yang memfitnah. Jadi waktu kita difitnah, pakailah kesempatan untuk menginspirasi orang akan kebenaran. Siapa tahu pikiran mereka yang sempit, pikiran mereka yang salah, memiliki pikiran yang terbuka dan benar. Karena Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Setiap orang berpikir bahwa dia paling benar. Dia paling bijak. Ngomongannya paling benar. Ngomongannya paling bijak. Tapi begitu dikasih tahu, baru dia sadar akan kesalahannya. Baru dia menjadi lebih baik. Jadi ketika kita ketemu sama fitnah, jangan kita benci dia. Nanti itu orang gak berubah jadi orang benar. Tapi pakai kesempatan ini untuk mengajar kebenaran dan menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Karena maksud baik disampaikan dengan cara yang tidak baik, tidak akan pernah diterima dengan lapang hati. Itu sebabnya maksud yang baik harus disampaikan dengan cara yang elegan untuk memimpin orang akan kebenaran. Sehingga orang-orang berdosa, pemfitnah ini berubah menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang bijaksana. Galatia pasal 6 ayat 9, firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kita jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai
jika kita tidak menjadi lemah. Artinya jangan tawar hati berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan patah semangat berbuat baik. Jangan kecewa berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Berarti ada dua hal yang kita gak pernah lihat perubahan dalam diri fitnah. Ada dua hal yang kita gak pernah lihat perubahan dalam diri orang yang jahat. Yang pertama, kita berhenti berbuat baik. Dan yang kedua, kita lemah berbuat baik. Jadi kalau berbuat baik itu pertama harus konsisten. Dan yang kedua harus semangat. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang jahat kalau kita mau konsisten berbuat baik. Tidak ada seorang pun yang bodoh kalau kita mau konsisten mengajarnya. Tidak ada seorang pun yang binasa kalau kita mau konsisten menolongnya. Tidak ada seorang pun yang sakit parah kalau kita mau konsisten mengobatinya. Tidak ada seorang pun yang hilang kalau kita mau konsisten mencarinya. Justru orang baik seperti Anda dibutuhkan agar dunia ini enggak gelap. Orang baik dibutuhkan di dunia ini agar dunia ini penuh dengan damai. Saya teringat dengan cerita Yesus. Bagaimana Yesus menjangkau atau memenangkan Sakius. Sakius dalam Lukas pasal 19 ayat 1-10 adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai ada seorang Yahudi yang dibayar oleh penjajah Romawi untuk memeras bangsanya sendiri. Itu sebabnya pemungut cukai sangat dibenci orang-orang Yahudi. Karena pemungut cukai itu adalah pengkhianat bangsanya sendiri. Karena dia memeras bangsanya, rakyatnya dengan kekerasan dan kekejaman, tidak ada belas kasihan. Itu sebabnya ketika Yesus lewat di kota Yeriko, di kota Sakius, Sakius ingin sekali berjumpa sama Yesus. Tapi karena orang banyak menghalangi Sakius dan Sakius punya badan tidak terlalu tinggi, dia kemudian coba cari cara agar dia bisa melihat Yesus dengan naik di atas pohon. Dan yang menarik, ketika Yesus sampai di bawah pohon Sakius, mengundang Sakius untuk turun dari pohon, dan Yesus minta untuk makan di rumahnya. Wow, hal yang luar biasa. Yesus mulai bangun hubungan di mana semua orang mencela si pemfitnah ini, mencela si pengungut cukai ini. Tapi Yesus membangun hubungan. Dalam perjalanan ke rumah Sakius, Yesus menyatakan kasihnya, Yesus menyatakan kebenarannya, membuat Sakius berubah. Dan yang luar biasa, Sakius berkata di depan banyak orang, separuh dari hartaku kuberikan pada orang miskin. Pernahkah kita bertobat pertama kali ikut Tuhan, membagi separuh dari harta kita pada orang miskin? Dan Sakius berkata, kalau ada orang yang pernah aku peras, aku pernah lukai, aku akan gantikan 4 kali lipat. Wow, pernahkah di antara kita hutang menggantikan 4 kali lipat? Ini yang terjadi pada Sakius. Yesus tidak menghadapi Sakius dengan fitnaan, tapi Yesus menghadapi Sakius dengan kebenaran dan kasih yang mengubahkan kehidupan Sakius menjadi murid Kristus yang berubah dan penuh kasih dan menjadi buah bibir yang memuliakan nama Tuhan. Saya percaya lewat hidup saudara, maka banyak pemfitnah, banyak orang berdosa akan berubah dan bertobat karena melihat hidupmu yang penuh kasih dan melakukan kebenaran kepada orang yang jahat sama engkau. Yang ketiga, kita belajar bagaimana menghadapi fitnaan, melawan fitnaan. Yesus mengerti pembelaan datang dari Bapanya. Karena itu dalam Markus pasal 3:28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujatan anak manusia akan diampuni. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya. Yesus tidak membalas atau Yesus tidak melawan orang-orang fitnah. Karena Yesus mengerti pembelaan datang dari tempat Maha Tinggi. Orang-orang yang melawan orang benar akan berhadapan dengan Tuhan kita. Akan berhadapan dengan Tuhan yang adil. Tuhan akan membela orang yang benar dan orang yang penuh kasih. Sebagai hamba Tuhan, kembali saya mau ingatkan kita semua. Bisa saja orang memfitnah kita, tapi satu hal, jangan sakit hati sama mereka. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan kepada mereka. Kenapa? Karena God is in control. Allah selalu memegang kendali segala sesuatu. Allah akan membuktikan kemenangan bagi orang benar dan yang punya kasih. Prinsip yang sebelumnya, yaitu kedua,
kita harus punya kasih kepada mereka. Kita harus punya kebenaran, maka Allah membela. Kalau kita ini gak punya kasih, kalau kita gak punya kebenaran, Allah gak mungkin bela kita. Tapi karena kita punya kasih dan kita punya kebenaran sama lawan-lawan kita, maka Tuhanlah menjadi pembela yang adil. Buktinya, Yusuf yang dijahati oleh kakak-kakaknya, difitnah oleh istri Potifar, Tuhan bela, Tuhan promosikan, Tuhan tunjukkan lewat Yusuflah yang akhirnya memberi makan dan menghidupi kakak-kakaknya. Justru lewat promosi Tuhan yang datang dalam Yusuf, maka keluarga Potifar yang memfitnah dan menjebloskan Yusuf ke dalam penjara melihat ada tangan Tuhan membela orang benar dan penuh kasih. Kalau Yusuf gak mengampuni kakaknya, gak mungkin Tuhan mempromosikan Yusuf. Kenapa? Kalau Tuhan mempromosikan Yusuf, tapi Yusuf masih sakit hati, maka Yusuf akan membalas kejahatan-kejahatan. Karena dia punya kekuasaan, dia akan babat semua kakaknya. Dia akan babat semua keluarga Potifar. Itu sebabnya penting di sini. Sebelum kau menerima promosi dan pembelaan Tuhan, jadilah orang yang punya kasih dan punya kebenaran. Pasti Tuhan akan bela. Yang berikutnya kita lihat Daud yang dijadikan anak tiri oleh keluarganya. Tuhan bela. Tuhan promosikan jadi pemimpin atas keluarganya. Menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Membuktikan semakin Daud direndahkan, semakin Daud mau disingkirkan, semakin Tuhan bela. Daud tidak pernah membalas kejahatan kepada keluarganya. Daud tidak pernah membalas kejahatan kepada Saul. Tapi justru Daud tetap mencari pembelaan dari Tuhan. Tuhan sendiri yang menyingkirkan Saul. Dan Tuhan sendiri mengangkat Daud. Berikutnya Daniel yang dijebloskan ke dalam gua singa. Tuhan sendiri yang menutup mulut singa dan mengangkat Daniel menjadi Perdana Menteri atas 5 raja yang berbeda. Dan orang yang menjebloskan Daniel ke dalam gua singa, yang memfitnah Daniel, dia dijebloskan dalam gua singa dan ditelan oleh mulut singa, yang dimana Daniel pernah masuk di dalam. Kita bisa melihat pembelaan datang dari Tuhan. Yesus yang difitnah, dijegal, dianiaya, dibunuh, Bapa bela. Dan kemudian musuh-musuhnya dipermalukan. Itu sebabnya di sini penting. Sebagai orang benar dan yang punya kasih, jangan balas kejahatan dan kejahatan. Jangan sakit hati, jangan menyerah, tapi tetap berkarya nyata yang terbaik pada tugas yang Tuhan percayakan pada kita. Nanti Tuhan akan buka jalan. Jadi kita belajar hari ini. Ada 3 hal bagaimana melawan fitnah. Yang pertama, tetap tenang dan tidak bela diri dalam menghadapi fitnaan. Yang kedua, memakai kesempatan ini untuk mengajar kebenaran dan menyatakan kasih Tuhan. Dan yang ketiga, mengerti pembelaan selalu datang dari tempat yang maha tinggi. Saya berdoa agar Tuhan membukakan jalan dan selalu memberikan kekuatan buat kita semua. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.